Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh wa habibuhu wa safiyuh khairu nabiyyin arsalahu Allahu rahmatan lil alamin basyiran wa nadhiran faqad ballagha ar-risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah wa tarakana 'ala al-mahjati al-bayda layluha kanahariha la yazighu anha illa halik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadha an-nabiy al-karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Para hadirin jamaah Masjid Al-Hidayah Gandaria City yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah, Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan kita setelah melaksanakan fardhah salat zuhur berjamaah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima segala amal ibadah kita dan senantiasa memberikan keberkahan di dalam umur kita, di dalam berusaha mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin jamaah Masjid Al-Hidayah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kajian kita masih melanjutkan kajian yang kemarin, yaitu dengan judul syubhat haula ayatis saif atau syubhat seputar ayat-ayat pedang. Seperti yang kita jelaskan kemarin, bagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang mengizinkan kaum muslimin setelah Rasulullah SAW berhijrah ke Madinah, setelah masa 2 tahun baru diizinkan untuk berperang. Setelah itu, setelah turunnya ayat tersebut, maka Rasulullah SAW diizinkan untuk berperang, dan kita ketahui kemarin perang yang pertama itu yang terkenal adalah perang Badar. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Baqarah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qatilu fi sabilillahi alladhina yuqatilunakum wa la ta'tadu innallaha la yuhibbul mu'tadin. Wa qatilu fi sabilillah, berperanglah kalian di jalan Allah, atau perangilah oleh kalian di jalan Allah. Siapa yang diperangi? Alladzina yuqatilunakum, itu orang-orang yang memerangi kalian. Telah kita jelaskan kemarin ya, kalau orang yang tidak memerangi, apalagi yang siap hidup berdampingan, berdamai dengan kaum muslimin, maka mereka diberikan kebebasan untuk menjalankan agama mereka ya. Dan Rasulullah SAW pun telah melaksanakan hal ini di Madinah dengan mengadakan perjanjian yang dikenal dengan Piagam Madinah dengan orang-orang Yahudi di Madinah. Jadi Allah Subhanahu wa taala terangkan di sini, wa qatilu fi sabilillahi alladzina yuqatilunakum, perangilah oleh kalian di jalan Allah orang-orang yang memerangi kalian, wala ta'tadu, kan tetapi janganlah kalian melampaui batas. Nah, ini melampaui batas artinya mentang-mentang misalnya ada rasa kesal di dalam diri kita,
akhirnya peperangan bukan hanya orang yang berperang yang kita bunuh, akan tetapi keluarga mereka yang tidak ikut perang pun dibantai. Anak-anak, para wanita pun ikut dibantai. Ini adalah bukan peperangan yang diajarkan oleh Islam. Ini adalah genocide yang dilakukan biasanya oleh orang-orang non-muslim yang melakukan pembantaian seperti yang kita lihat di Serbia dengan membantai ribuan kaum muslimin di sana. Jadi di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wala ta'tadu innallaha la yuhibbul mu'tadin. Sesungguhnya Allah tidak suka terhadap orang-orang yang melampaui batas. Kemudian bagaimana terkadang perintah perang yang begitu indah di dalam Islam demi mempertahankan din Allah, demi mempertahankan kehormatan kaum muslimin. Kemudian bagaimana dengan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah At-Taubah ayat yang ke-36 yang berbunyi wa qatilul musyrikina kaffatan kama yuqatilunakum kaffah. Ini kalau diterjemah Departemen Agama biasanya diartikan dan perangilah kaum musyrikin secara keseluruhan. Saya lihat di terjemahan di sini surah At-Taubah ayat 36. At-Taubah ayat 36. Terjemahan di sini disebutkan wa qatilul musyrikina kaffatan kama yuqatilunakum kaffah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Dan perangilah oleh kalian orang-orang musyrik. Di sini kafatan diartikan secara keseluruhan, sebagaimana mereka memerangi kalian secara keseluruhan. Wa'lamu annallaha ma'al muttaqin, dan ketahuilah bahwasanya kalian Allah bersama orang-orang yang bertakwa. Kalau dengan terjemahan seperti ini, maka ini mengambil pengertian seolah-olah bertentangan dengan yang tadi. Jadi di sini merangi kaum musyrikin semuanya. Artinya kalau diartikan seperti ini, orang-orang yang tidak berperang pun kalau dia musyrik diperangi. Padahal artinya tidak seperti itu. Wa qatilul musyrikina kaffatan, kata kaffah di sini bukan berarti dia sebagai hal daripada musyrikin. Kalau dalam bahasa Arab, kategori dalam tata bahasa Arab atau dalam nahwu, kata kaffah ini sebagai hal dari fa'il qatilu. Kata kafah di sini artinya secara menyeluruh. Itu artinya sifat atau keadaan dari kalian. Wa qatilu, jadi artinya wa qatilu, dan perangilah oleh kalian secara kafah. Kalian berperang memerangi mereka secara bersatu. Al-musyrikin, orang-orang musyrik. Jadi kafahnya ini bukan keadaan orang musyriknya, bukan orang musyriknya yang dikurangi secara keseluruhan. Artinya kalian itu memerangi mereka, keadaan kalian kalau mau memerangi mereka, kalian harus kafah secara keseluruhan. Seluruh kalian harus, potensi kalian semuanya kalian satukan untuk memerangi mereka.
kama yuqatilunakum kaffah, sebagaimana mereka juga kalau memerangi kalian seperti itu, mereka bersatu memerangi kaum muslimin. Demikian pula hendaknya kalian itu kalau memerangi mereka dalam keadaan kafah, arti kalian dengan keadaan bersatu, padu, tidak bercerai-berai, baru di situ kalian akan menang merangi mereka. Ini adalah ditafsirkan oleh Ibn Jarir At-Tabari, ya. Artinya kafah di sini adalah sebagai hal dari fa'il, jadi dari pelakunya. Keadaan kalian dalam merangi mereka harus dalam keadaan kafah. Artinya di dalam tafsir At-Tabari disebutkan ayyuhal muslimun jami'an qatilu, ya, perangilah al-musyrikin, perangi orang-orang musyrikin, ayyuhal muslimun jami'an, kalian itu secara berjamaah, secara kafah oleh kalian, ghaira mukhtalifin, tidak bercerai-berai, mu'talifin ghaira mutafarriqin, kalian bersatu padu, tidak berkelompok-kelompok, tidak bercerai-berai, kama yuqatilukumul musyrikuna jami'an, sebagaimana orang-orang musyrikin memerangi kalian, mereka itu secara bersatu, ya, mujtami'in ghaira mutafarriqin, mereka bersatu padu dan tidak berpecah belah. Ini adalah perintah agar supaya kita bersatu yang di dalam menghadapi mereka, sebab mereka itu di dalam menghadapi kaum muslimin mereka selalu bersatu padu. Seperti kita lihat saat ini, walaupun mereka itu sebenarnya Yahudi dengan Nasrani, dengan mereka itu saling musuh-musuhi, akan tetapi kalau menghadapi kaum muslimin mereka bersatu. Semua musuh-musuh Islam mereka bersatu dalam menghadapi kaum muslimin. Nah, kalau kaum musliminnya sendiri tidak bersatu di dalam menghadapi mereka, maka yang dialami oleh kaum muslimin adalah kekalahan. Dan ini juga sesuai dengan firman Allah yang lain, karena Al-Quran satu sama lain saling menafsirkan, saling menerangkan satu sama lain. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa atiiullaha wa rasulahu wa la tanaza'u fatafshalu wa tadhhaba rihukum wasbiru innallaha ma'as sabirin. Ini dalam surah Al-Anfal ayat ke-46. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa atiiullaha wa rasulahu, taatilah oleh kalian, taatilah Allah dan Rasulnya oleh kalian, wala tanaza'u, dan janganlah kalian saling bertengkar di antara kalian, fatafshalu, sehingga kalian menjadi lemah, wa tadhhaba rihukum, akan menjadi hilang pengaruh kalian, hilang wibawa kalian. Orang musyrikin, orang kafir tidak lagi gentar menghadapi kaum muslimin jika di antara kaum muslimin sendiri saling bertengkar, saling musuh-memusuhi, saling berantem, saling caci-mencaci, saling melaknat. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa tadhhaba rihukum, wibawa kalian akan hilang. Kalau dulu Rasulullah SAW menyebutkan salah satu keistimewaan umat Nabi kita Muhammad SAW, yaitu tentunya jika mereka berpegang teguh dengan Al-Quran Karim. Salah satu keistimewaan di antara 5 keistimewaan yang diberikan kepada Nabi kita Muhammad SAW adalah u'titu birru'bi masirata syahrin. Kata Nabi, aku diberikan keistimewaan, musuh itu sudah gentar mendengar kaum muslimin dalam jarak perjalanan 1 bulan. Jadi perjalanan 1 bulan ada jarak berapa kilometer itu, musuh sudah gentar menghadapi kaum muslimin. Ini itu kalau muslimin seperti generasi yang digembleng oleh Rasulullah SAW, generasi Qurani yang mana mereka
antara mereka generasi para sahabat, yaitu generasi yang di antara mereka itu ya tidak terjadi perpecahan, ya, perbedaan pendapat itu adalah hal yang biasa, ya. Tapi perpecahan yang tidak terjadi di antara mereka, ya, mereka bersatu. Dan generasi yang seperti inilah yang seperti yang Rasulullah SAW katakan, nusirtu birru'bi masirata syahrin. Aku ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala dengan rasa gentar, di mana rasa gentar tersebut dirasakan oleh musuh-musuh Islam pada waktu itu dalam jarak syahr, nanti jarak 1 bulan. Ini kita lihat perintah Allah Subhanahu wa taala tadi, wa qatilul musyrikina kaffah, perangilah oleh kalian kaum musyrikin tersebut secara kalian itu secara bersatu, secara bahu membahu, jangan terpecah belah di antara kalian. Kama yuqatilunakum kaffah, sebagaimana kaum musyrikin memerangi kalian, mereka pun bersatu padu. Ini dapat dilihat juga pada peperangan Ahzab. Peperangan Ahzab atau peperangan Khandaq yang terjadi pada tahun ke-6 Hijriah, di mana kaum musyrikin bukan saja yang dari Mekah, akan tetapi dari sekitar Jazirah Arab, mereka semuanya berkumpul bersatu, dibantu oleh orang-orang Yahudi yang ada di dalam kota Madinah. Mereka berkumpul semuanya bersatu memerangi kaum muslimin. Sehingga pada waktu itu Nabi kita Muhammad SAW bermusyawarah dengan sahabat-sahabatnya menghadapi pasukan yang begitu besar. Mereka bersatu padu untuk memerangi kaum muslimin. Akhirnya dari hasil musyawarah yang diisyaratkan oleh sahabat Salman Al-Farisi, Nabi SAW membuat parit yang menghalangi gerakan tentara sekutu tersebut. Ini menunjukkan bagaimana kaum musyrikin kalau memerangi kaum muslimin mereka bersatu. Nah, apabila kaum muslimin tidak bersatu, bercerai-berai, maka akan mengalami akibat seperti yang difirmankan oleh Allah, wa tadhhaba rihukum fatashyalu wa tadhhaba rihukum, niscaya kalian akan menjadi lemah, menjadi kacau, menjadi kocar-kacir di antara kalian, wa tadhhaba rihukum, hilang wibawa kalian, hilang rasa gentar di antara kaum musyrikin untuk menghadapi kalian, ya. Walaupun kita lihat umat Islam di Indonesia mungkin 80% kaum muslimin, akan tetapi masing-masing umat Islam tidak bersatu. Kita ini tidak dianggap, tidak ditakuti oleh kaum muslim, oleh orang-orang di luar Islam. Pernah kejadian di Kalimantan, bagaimana ada suatu pemilihan kepala daerah, orang non muslim hanya 1 partai, kaum muslimin ada 5 partai. Akan tetapi jumlah kaum muslimin lebih banyak dari non muslim di sana. Akan tetapi karena masing-masing 5 partai ini nggak mau bersatu, masing-masing ingin menjadi pemimpin, akhirnya ketika pemilihan semuanya kalah. Karena pada saat di sana hitungannya mana suara terbanyak, tidak ada pemilihan putaran kedua, di mana suara terbanyak di situ yang menang. Kaum muslimin walaupun 5 partai di sini kalau digabung mungkin lebih dari 50% atau mungkin 70%, tapi kalau dipecah-pecah seperti itu mereka hanya 30%, ya 70% dibagi 5 mungkin hanya ada yang 5%, 15%, ada yang 20%, mereka hanya 30%, akhirnya mereka menang. Inilah contoh sebenarnya bagaimana kalau di antara kaum muslimin itu tidak bersatu. Hadis Rasulullah SAW berbunyi,
satatada'a 'alaikumul umam. Ini juga kejadian pada saat ini. Satatada'a 'alaikumul umamu kama tatada'al 'akalatu 'ala qas'atiha. Akan berkerumun mengerubuti kaum muslimin nanti orang umat-umat yang lain. Kaum muslimin akan dipermainkan. Kaum muslimin bagaikan bola ditendang ke sana ditendang kemari. Kama tatada'al 'akalatu 'ala qas'atiha. Seperti orang yang makan di satu hidangan diperebutkan. Kita lihat kalau ada undangan maulid misalnya ada makan di nampan tuh, satu nampan berlima berenam ya makan di situ semua. Ditarik ada daging sana tarik sini. Itu Nabi menggambarkan seperti itu. Ya karena memang dulu di zaman sahabat Nabi makan seperti itu. Ya. Pakai nampan gitu. Nabi gambarkan seperti itu. Kama tatada'al akalatu 'ala qas'atiha. Seperti berebutnya orang-orang yang makan itu memperebutkan makanan yang ada di qas'ah itu di nampan. Mungkin waktu Nabi mengucapkan hadis ini kaum muslimin sudah di Madinah sudah kuat gitu. Mereka bertanya, awamin qillatin nahnu yawma idzin ya Rasulullah. Apakah nanti pada waktu itu jumlah kita sedikit ya Rasulullah sehingga kita kok bisa dipermainkan, sedangkan kaum muslimin pada waktu itu ya di Madinah biasanya dengan jumlah nggak begitu banyak. Di perang Badar kan 300 pasukan bisa mengalahkan 1000 orang, lebih kecil tapi bisa menang. Kok sahabat bertanya lagi waktu itu, awamin qillatin nahnu yawma idzin. Apakah pasukan atau kaum muslimin pada waktu itu sedikit jumlahnya ya Rasulullah sehingga mereka dipermainkan seperti itu? Rasulullah SAW menjawab, la bal antum katsirun. Tidak, kalian pada waktu itu banyak. Walakinnakum ghutha'un ka ghutha'is sail. Akan tetapi kondisi kalian itu bagaikan ghutha, itu artinya sampah-sampah biasa yang ada di atas. Kalau banjir itu ada sampah-sampah yang ngapung, itu namanya ghutha. Atau ghutha itu di dalam surah Al-Ghasyiyah, ghutha'an ahwa itu kan ada. Ghutha'an artinya surat Al-A'la ya. Ghutha itu artinya rumput-rumput kering. Rumput kering kalau dia terkena air kan terombang-ambing ke sana kemari. Kemana arus jalan dia ngikut. Itu Rasulullah gambarkan kaum muslimin pada saat itu ghutha, walakinnakum ghutha'un. Akan tetapi kalian itu bagaikan sampah-sampah rumput-rumput yang di atas air bah. Kaghutha as-sail, seperti air rumput yang terbawa banjir. Seperti itu kondisi kaum muslimin. Jadi walaupun banyak ya, karena tidak ada persatuan di antara mereka, terombang-ambing. Tidak mempunyai pendirian, tidak mempunyai prinsip yang di mana di situ ada kepentingannya, disitulah yang dia cari. Persis seperti kondisi sekarang saat ini. Ya, walaupun mungkin banyak di antara kaum muslimin dengan membawa partai-partai bernasibkan Islam atau berbenderakan Islam, akan tetapi yang dicari adalah kepentingan. Di mana di situ ada kepentingannya, disitulah yang dicari. Ini yang Rasulullah gambarkan, walakinnakum ghutha'un ka ghutha'is sail wala yanzi'anna Allahu min qulubikum al-mahabata minkum. Dan Allah nanti juga akan mencabut rasa gentar dari hati kalian. Itu sama seperti tadi di ayat Quran, wa tadhhabu rihukum. Jadi Allah akan cabut rasa gentar di hati musuh-musuh kalian terhadap kaum muslimin. Wala yuqi'anna Allahu fi qulubihimul mahabata min aduwikum wala yuqi'anna Allahu fi qulubikum
ar-raghbah, al-wahan, dan Allah akan meletakkan di hati kalian itu ada rasa wahan. Qalu wa mal wahan ya Rasulullah. Mereka bertanya lagi, apa itu wahan ya Rasulullah? Hubbud dunya wa karahiyatul maut, yaitu cinta kepada dunia dan takut mati. Inilah kondisi kaum muslimin. Kita lihat kenapa kaum muslimin tidak bersatu, walaupun banyak, karena yang dicari adalah walaupun terkadang dengan bendera Islam, tapi yang dicari adalah dunia. Jadi yang dicari adalah dunianya, yang dicari adalah kepentingan dunia, mencari kedudukan, mencari harta benda, mencari nama dan sebagainya. Itu adalah bagian daripada hubbud dunia. Ini kondisi kaum muslimin pada saat ini. Mereka tidak mau bersatu karena tujuannya adalah bukan lagi mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjadi tujuannya, artinya yang menjadi tujuannya adalah kepentingan dunia. Kalau semuanya yang dituju adalah mengharapkan keridhaan Allah, arti benar-benar secara real seperti itu, pasti mereka akan menanggalkan ego masing-masing. Kalau di mana di sana adalah kepentingan untuk dinullah, untuk agama Allah, pasti mereka siap menanggalkan kepentingannya, kepentingan kelompoknya, kepentingan mazhabnya, kepentingan partainya demi terwujudnya hukum-hukum Allah, syariat Allah di bumi kita ini. Ini adalah merupakan penyakit yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah berikan gambaran di dalam Al-Quran tentang kondisi kaum muslimin. Jadi kembali kita kepada sifat peperangan di dalam Islam adalah sifatnya adil di dalam motifnya, artinya menegakkan keadilan. Yang kedua, defensif pada permulaannya, artinya kaum muslimin tidak melakukan agresor, tidak melakukan penyerangan terlebih dahulu. Artinya kebanyakan adalah yang dari musuh-musuh Islam lah yang menyerang kaum muslimin. Kemudian luhur dalam cara pelaksanaannya. Bagaimana setiap kali berperang Rasulullah SAW selalu menasehati pasukannya, jangan kalian membunuh anak-anak, jangan kalian membunuh wanita, jangan kalian membunuh orang-orang tua, jangan kalian menebang pohonan, jangan kalian membunuh kendaraan-kendaraan tunggangan-tunggangan yang memang tidak perlu kalian untuk sembelih untuk bekal kalian, dan jangan menghancurkan bangunan. Ini adalah peperangan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW penuh rahmat. Walaupun berperang, tapi benar-benar yang diperangi adalah para musuh-musuh Allah yang memerangi kaum muslimin. Damai dalam tujuannya, tujuan akhirnya adalah bukan untuk genosid, bukan untuk membantai, menghabisi orang-orang di luar Islam, akan tetapi mencari kedamaian. Ya. Kalau mereka tidak mau tunduk dengan kaum muslimin, ya mereka silakan hidup berdampingan. Kalau mereka mau tunduk, silakan hidup berdampingan dengan biasanya membayar jizyah nantinya. Nah, akan tetapi jika mereka tidak mau, mereka mau memusuhi kaum muslimin, maka itulah yang diperangi. Kemudian berperingkat kemanusiaan dalam memperlakukan mereka yang ditaklukkan. Ya. Artinya di dalam membunuh pun dilarang. Membunuh itu sambil mencincang, ya, merobek-robek tubuh orang yang sudah meninggal, ya, itu dilarang dalam Islam. Rasulullah SAW tidak melarang kita anil buthlah, arti melarang sahabatnya dalam perang itu mencincang-cincang musuhnya. Inilah gambaran bagaimana peperangan yang dilakukan oleh kaum muslimin terhadap orang-orang
orang-orang musyrikin. Kemudian nanti insya Allah akan kita lanjutkan bagaimana dengan orang-orang yang ahlul kitab ya. Nanti insya Allah kita lanjutkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala mengenai orang-orang yang mau berdamai dengan kaum muslimin, hidup berdampingan, dan apa yang diperlakukan terhadap mereka. Ini saja yang dapat saya sampaikan, insya Allah besok kita lanjutkan lagi. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.